Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, asatijah, ustadz, ustazah, ikhwan wal akhwat fiddin yang semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih dikaruniakan iman dan Islam sehingga kita masih istiqamah menjalankan aktivitas kita sebagai muslim, termasuk diantaranya adalah menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah sampai hari ke-9 ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dimudahkan semua aktivitas kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang kelak insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Baik Bapak Ibu ikhwan wal akhwat fiddin, ustadz ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan bahwa pagi ini adalah agenda kita sosialisasi kuliah AILA untuk tahun ajaran 2025-2026. Supaya kemudian teman-teman ya mendapatkan gambaran, mendapatkan informasi yang langsung ya. Tentu melalui media online ini banyak sekali info-info yang mungkin kita dapatkan, tapi kadang-kadang di satu sisi membuat kita khawatir ya, karena tadi mungkin tidak mendapatkan penjelasan langsung. Maka pagi ini izinkan kami menyampaikan penjelasan secara langsung. Tapi sebelumnya saya juga untuk memperkenalkan diri dulu. Mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang sudah kenal, bagi sebagian yang lain mungkin ada yang belum kenal ya. Saya ini biasa dipanggil Ustadz Aslam, Aslam Abu Hanifah ya. Kalau nama aslinya sebenarnya Agus Salam. Jadi Aslam itu adalah singkatan ya. Jadi Agus Salam, penggabungan kata Agus dan kata Salam. Aktivitas saya selain kemudian mengelola lembaga pendidikan atau kuliah online AILA, Aslam Islamic Learning Academy, juga sebagai Ketua Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur atau Pusda Kaltim, yang memang konsentrasinya di bidang dakwah lembaga itu. Kemudian juga diamanahi sebagai Mudir Am atau pimpinan Pondok Pesantren Bina Dakwah ya, Kalimantan Timur. Ada 5 cabang saat ini. Nah, salah satunya yang saya kelola adalah AILA ini yang memang mengkhususkan diri untuk pendidikan jarak jauh atau yang berbasis dengan online ya. Nah, baik mungkin untuk mempersingkat waktu ya, nanti saya izin presentasi dulu. Nanti di sesi akhir teman-teman kemudian bisa tanya nanti ya, bisa tanya apa saja hal-hal yang diragukan, hal-hal yang dikhawatirkan, hal-hal yang mungkin belum dipahami. Monggo silahkan dipertanyakan, tidak usah khawatir supaya jelas ya. Jadi memang bagus kalau di awal mungkin banyak tanya dulu itu lebih bagus supaya nanti ada kejelasan dan kita memulai segala sesuatunya itu nanti dengan keyakinan, dengan kepercayaan ya. Baik,
Nah, ini ya apa namanya angkatan lulusan tahun ini, insya Allah sebentar lagi nih lulusan kedua. Jadi boleh dikatakan ini adalah angkatan keempat ya 2025, 2026 ini. Kita mulai 2023, 2024, itu sudah lulus 2024 kemarin, 2024, 2025 ya. Itu juga ada kelulusan 2025, 2026 ini nanti juga ada kelulusan angkatan ketiga. Nah, ini antum semua nanti adalah angkatan keempat insya Allah. Nah, baik sebelum itu ya, kami sebenarnya Ailani salah satu saja. Kita ada lembaga pendidikan dan jasa konsultan namanya Aslam Edu Co, Education and Consulting ya. Nah, itu ada tiga lembaga di bawahnya. Tapi memang yang paling banyak kegiatannya itu adalah AILA karena perkuliahan kan sifatnya berkelanjutan. Ada Aslam Islamic Learning Academy, AILA ini adalah lembaga pendidikan dan bimbingan belajar. Kemudian ada yang kedua Aisyah, Aslam Islamic Skill Academy. Ini lembaga pelatihan kompetensi, ya. Programnya adalah pelatihan dai dan manajemen dakwah yang saat ini berjalan. Ini sampai sudah ada 5 angkatan. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita akan mulai lagi. Kemudian yang ketiga adalah ya Aslam Islamic Consulting, lembaga konsultasi dan bimbingan Islam. Ini sebatas perkenalan saja. Kita akan bahas mungkin nanti program yang berkaitan dengan AILA saja. Nah, kita sudah ada badan hukum ya dengan nomor induk berusaha, pendidikan, bimbingan belajar dan konseling swasta. Kedudukan kita di Samarinda, Kalimantan Timur, tapi mahasiswa kita itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin sebagian juga ada yang ikut di sini ya, teman-teman mahasiswa, ada yang dari Sumatera, ada yang kemudian dari mana? Sampai di Papua ya, sampai di Papua. Nah, jadi tidak ada masalah teman-teman nanti berasal dari manapun nanti bisa ikut bergabung dalam program perkuliahan ini. Baik ya, AILA atau yang disingkat atau kepanjangannya itu adalah Aslam Islamic Learning Academy. Adalah lembaga pendidikan yang fokus dalam pengembangan studi Islam, ya, Institute of Islamic Studies yang menyediakan akses pendidikan Islam berbasis berkualitas berbasis teknologi ya. Aila berkomitmen mengembangkan ilmu dasar keislaman untuk masyarakat luas, khususnya mereka yang ingin mendalami Islam secara sistematis, namun terkendala lokasi, waktu, atau kesempatan belajar di pesantren atau perguruan tinggi Islam. Nah, jadi ada beberapa hal teman-teman yang perlu dipahami bahwa kita memang basisnya adalah pendidikan jarak jauh ya atau pendidikan online ya atau berbasis teknologi tadi. Kenapa kita memanfaatkan ini? Karena memang kebutuhan. Ya, memang kebutuhan. Yang kedua, akses yang sudah semakin mudah. Tentu ya wabah COVID-19 yang kita sudah sama-sama tahu ada hikmah. Hikmahnya adalah salah satunya dimudahkan perangkat-perangkat online itu. Sehingga bayangkan saja pagi ini kita bisa semacam ini ya dari berbagai wilayah. Ini tentu satu kemudahan, ya, satu kemudahan. Nah, yang kedua tadi adalah kebutuhan. Kita melihat banyak kawan-kawan kita yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, di dunia dakwah, ya, yang mereka juga sudah punya basic mungkin belajar sebelumnya baik itu di pesantren, perguruan tinggi, Mahat Ali atau pernah kuliah namun kendala satu dan lain hal putus ya atau mereka yang sudah punya pengalaman mengajar lama tapi secara akademik mereka belum menuntaskan S1-nya. Nah, maka hadiahnya Ayla ini mudah-mudahan menjadi
solusi, ya. Kenapa? Karena problematikanya banyak kawan-kawan kita kalau ingin serius kuliah, ya, offline sebagaimana pada umumnya itu harus meninggalkan pekerjaannya. Membagi waktu pun itu terasa susah. Nah, maka dengan adanya ini harapan kita menjadi solusi dan alhamdulillah angkatan-angkatan sebelumnya itu sangat kemudian terbantu sekali dengan program ini. Berikutnya ini PC mungkin sebatas pengenalan dulu supaya teman-teman memahami gambaran tentang Ayla ini. Visi kita adalah menjadi pusat studi Islam berbasis digital yang unggul dan inovatif. Ya. Kenapa kita memilih berbasis digital? Kita lihat perkembangan dunia digital hari ini, macam-macam pelajaran itu semua ada. Ya, antum mau kursus apa saja di dunia digital hari ini itu disediakan. Ya, nah kita ingin mengisi ruang kosong itu. Begitu juga orang yang ingin belajar Islam harusnya punya pilihan-pilihan juga di dalam dunia digital ini. Jangan sampai nanti kosong dunia digital ini dari kegiatan-kegiatan dakwah atau kegiatan-kegiatan pendidikan Islam. Nah, kemudian misinya adalah memperluas akses studi Islam ke berbagai latar belakang, profesi, dan berbagai wilayah. Kita ingin kemudian luaskan bahwa yang belajar tentang Islam ini bukan hanya orang tertentu. Kita punya punya satu quotes ya yang cukup kita kenal itu, tidak semua muslim harus jadi ulama, tapi setiap muslim wajib belajar agama apapun profesinya. Nah, jadi ya semua latar belakang profesi kita harapkan dia mudah mengkaji Islam saat ini. Ya, dan berbagai wilayah. Nah, dengan online ini kita bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh sekalipun. Yang kedua, menyelenggarakan program kuliah di Ustad Islamiyah atau kuliah studi Islam berbasis platform digital. Ini yang sedang kita laksanakan. Yang ketiga, memproduksi dan menyebarkan konten kajian Islam ilmiah melalui platform media digital. Yang keempat, menerbitkan dan mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam bidang studi Islam melalui platform media digital. Yang kelima, membina jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi dalam rangka pengembangan studi Islam. Ini misi kita. Ya. Nah, kemudian tadi kita sudah menyinggung salah satu program AILA, ini program unggulannya adalah kuliah di Irsad Islamiyah atau kuliah studi Islam. Program kuliah di Irsad Islamiyah biasa dikenal dengan kuliah AILA merupakan program utama dan unggulan di AILA. Kuliah AILA merupakan perkuliahan yang fokus pada kajian ilmu-ilmu keislaman. Program ini menjadi solusi bagi orang yang memiliki semangat keislaman yang tinggi dan ingin mengkaji Islam secara mendalam, namun belum memiliki kesempatan belajar di pondok pesantren atau perguruan tinggi. Ya, nah, jadi memang fokusnya adalah nanti perkuliahan. Nanti bagaimana sistem perkuliahannya kita akan jelas. Nah, di dalam kuliah AILA atau kuliah di Irsad Islamiyah ini ada tiga jenjang ya. Ada di Irsad Iqtidiyah setara D2, ya. Ada di Irsad Ula, ya, itu strata 1, sarjana. Di Irsad Saniyah strata 2 atau magister. Cuma yang di Irsad Saniyah ini masih proses persiapan. Kita belum membuka ya, tapi dalam perencanaan dan persiapan insya Allah. Nah, di Irsad Iqtidiyah ini sekilas saja dia adalah kuliahan non formal. Dia tidak mendapatkan ijazah dan gelar akademik, tapi semata-mata nanti adalah aspek keilmuannya. Nah, jadi ini biasanya diakses oleh teman-teman yang mungkin tidak terlalu membutuhkan gelar akademik atau mereka sudah S1 tapi kemudian ingin tetap belajar Islam. Nah, di program di Ustadz Dadiah ini banyak ya yang sudah menjadi dosen ya. Bahkan ada yang sudah S3 kuliah lagi di sini ikut kemudian mengkaji ilmu-ilmu keislamannya. Nah, itu di Irsad Idadiyah. Atau adapun di Irsad Ula ini ada satu sarjana ya,
Ini selain kita mendapatkan materi-materi keislaman, kita juga akan mendapatkan perkuliahan S1 formal, resmi, dan lulusnya pun ada gelar sarjananya yang bisa dibutuhkan, yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk ya pengembangan karyanya, pengembangan pekerjaannya, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan dakwah di masyarakat juga. Nah, ini ya contoh apa namanya dokumentasi rekaman kuliah kita ya. Ini yang program di Ustadz Dadia dengan mata kuliah Al-Bidayatul Mutafaqih. Nah, ini di Ustadz Islamiyah program di Ustadz Ula ya, kelas akselerasi ya. Ini tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ya. Nah, ini dokumentasinya. Nah, sekarang kita masuk ya karena kita fokus juga ke S1 sebenarnya penjelasan kita ini. Nah, jadi program perkuliahan di Ausat Ula merupakan perkuliahan pada jenjang starta 1 atau sarjana. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang telah terdaftar di PD Dikti yang telah terakreditasi oleh BAN PT. Nah, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi AILA ini kan pada asalnya dia adalah sebuah lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan. Nah, supaya kemudian teman-teman yang mengikuti program kami bisa juga mendapatkan apa namanya ijazah formal dan juga gelar akademik, maka kita bekerja sama dengan kampus yang sudah terdaftar di Dikti dan terakreditasi oleh BAN PT. Jadi jangan khawatir teman-teman bahwa perkuliahan ini resmi ya, karena tadi apa bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang sudah akreditasi dan kami hanya memilih ya lembaga pendidikan yang sudah diakreditasi untuk mitra kerjasama. Nah, ini kita MOU ya, Yalah, ini dengan Stitno Al-Farabi Pangandaran yang saat ini sedang berproses juga menjadi Institut Agama Islam ya. Jadi jenjangnya kan sekolah tinggi, kemudian setelah itu menjadi institut. Nah, ini kampus mitra dan program studi kita ya. Nah, program studi yang sudah berjalan ini dengan Stitno Al-Farabi Manajemen Pendidikan Islam MPI. Ini akreditasi baik sekali, pendidikan agama Islam, anak usia dini, PIAUD baik sekali. Nah, untuk pendidikan agama Islamnya PAI-nya kita ke At-Taqwa, Bandung, karena di Al-Farabi tidak ada program studi apa namanya pendidikan agama Islam, kita mengirimkan ke At-Taqwa yang juga bekerja sama melalui Al-Farabi ini ya. Akreditasinya juga B di sini ya. Nah, jadi ini tiga program ini yang sudah berjalan yang tahun lalu ya. Tahun lalu itu sudah ada dan saat ini perkuliahannya pun itu juga sudah dimulai. Nah, nah. Kemudian ini kita ada buka program studi baru ya. Nah, program studi baru yang baru angkatan ini kita buka yang pertama adalah bimbingan konseling dan pendidikan Islam atau disingkat itu BKPI. Ini masih lingkupnya pendidikan juga. Lulusnya menjadi sarjana pendidikan. Karena ternyata di sekolah-sekolah itu dibutuhkan guru BK ya, guru konseling. Nah, yang kemudian juga sebaiknya itu dengan latar belakang ya akademik dengan latar belakang pendidikan konseling juga. Nah, ini kita baru buka tahun ini. Yang kedua adalah Hukum Keluarga Islam HKI. Ini gelarnya nanti sarjana hukum ya. Kemudian yang ketiga yang akan buka juga adalah manajemen bisnis syariah atau MBS ya. Yang kemudian gelar sarjananya itu adalah sarjana ekonomi. Cuman karena ini program baru dia belum bisa yang kelas percepatan. Ini masih sifatnya reguler ya. Yang masa kuliahnya masih normal 4 tahun karena memang perkuliahan ini baru buka ya. Nah, itu tentang program studi. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan. Sistem pembelajaran. Nah, ini juga penting dipahami oleh teman-teman. Sistem pembelajarannya bagaimana? Sistem pembelajaran kita online melalui lab interaktif Zoom meeting
Dan semua materi yang telah disampaikan itu tersedia rekamannya, sehingga mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa dalam sistem pendidikan online itu ada beberapa model ya. Nah, ada yang menggunakan sistem e-learning. E-learning itu kita cuma mengakses video rekaman yang kemudian nanti kita juga pegang modul. Jadi belajarnya kayak begitu e-learning ya. Nah, ini memang fleksibel, tapi satu sisi kelemahannya kita tidak ada interaksi atau minim sekali interaksi dengan dosennya. Tapi di satu sisi ada juga yang kemudian semata-mata Zoom saja. Itu sama seperti perkuliahan tatap muka, cuman dia Zoom saja. Nah, ini memang kita bisa dari mana saja, tapi kalau kita berhalangan, nanti kita jadi kesulitan mengaksesnya. Nah, kalau kita kombinasikan, semua materi itu dilaksanakan secara live interaktif, ya, artinya ditentukan jamnya, jam sekian. Nah, cuman semua kita usahakan selama tidak ada kendala, materi yang kita sampaikan itu tersedia rekamannya. Sehingga apa? Mahasiswa yang berhalangan hadir tetap bisa menyimak rekaman dan tidak ketinggalan materi. Nah, jadi tetap ada solusi seandainya sakit, seandainya dalam perjalanan yang kesulitan sulit menyimak Zoom ya, atau ada hal-hal mendesak lainnya yang teman-teman tidak bisa mengikuti, jangan khawatir bahwa kita tetap bisa menyimak melalui rekamannya ya. Nah, jadwal pembelajaran itu 4 kali pertemuan dalam sepekan antara Senin sampai Jumat ya. Berarti Senin sampai Jumat itu kan 5 hari itu. Tapi dia hanya 4 saja. Ada salah satunya nanti kosong. Dan dilaksanakan malam hari ba'da Isya jam 19.30 ya atau 20.30 WITA. Nah, nanti kalau kemudian Indonesia Timur ya itu menyesuaikan. Nah, ini satu malam itu hanya satu pertemuan saja, satu materi saja. Ini kenapa kita susun semacam ini? Karena kita ingin lebih efektif. Karena jangan sampai teman-teman pada saat yang sama belajar begitu banyak, ya, tapi kemudian konsentrasinya berkurang. Lebih baik satu malam satu. Jadi satu kali itu satu semester itu kita apa 4 temuan, empat mata kuliah lah boleh dikatakan begitu ya, kurang lebih 3 sampai 4. Nah, tapi kita per 3 bulan, nanti 3 bulan lagi ganti, jadi kurang lebih 6 sampai 8 mata kuliah per semester itu. Nah, jadi kenapa kita pilih malam juga? Karena malam umumnya teman-teman tidak beraktivitas di luar, umumnya di rumah. Karena kalau kita ambil akhir pekan, pengalaman kita, tak lebih kalau kemudian yang sibuk di kegiatan organisasi, kegiatan pondok, kegiatan sekolah, kadang-kadang akhir pekan justru padat-padatnya kegiatan-kegiatan. Belum lagi kegiatan-kegiatan keluarga, karena rata-rata juga di sini sudah berkeluarga. Nah, kita pilih di sini malam hari. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi juga bagi teman-teman. Nah, apa saja mata kuliah? Mata kuliah ini kita bagi dengan 3 bagian ya. Yang pertama ada mata kuliah Dirasat Islamiyah ya. Dirasat Islamiyah ini khusus studi Islam, studi dasar Islam. Itu ada 8 mata kuliah ya. Akidah, fikih, adab atau akhlak, tajwid, bahasa Arab, usul fikih, ulumul Quran dan mustalahul hadis ya. Nah, ini agak salah ketik. Mustalahul hadis. Ya, ini mata kuliahnya dulu kita kenal. Kemudian, nah ini kalau yang pendidikan ya, nanti kita yang ilmu hukumnya, ilmu syariahnya belum saya buat. Tapi intinya pembagian kurang lebih begini. Nah, mata kuliah ilmu pendidikan itu ada 9 mata kuliah, pengantar ilmu tarbiyah, tafsir dan hadis tarbawi, lembaga pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional, administrasi dan perangkat pendidikan, psikologi dan komunikasi pendidikan, metodologi pelajaran, teknologi dan media pembelajaran, metodologi penelitian pendidikan. Nah, kurang lebih ada 9 ya mata kuliah ini. Ini semua program studi dalam bidang pendidikan tuh baik PAI, MPI maupun PIAUD akan dapat ini. Nah, nanti ada mata kuliah keahlian yang khusus
untuk program studi saja ya. Nah, ini masih ada salah ketik, mohon maaf ya. Nah, misalnya MPI, nanti ada 3 mata kuliahnya, ini sesuai ini. PIAUD hanya dapat ini. Program PAI juga dapat ini. Nah, ini ya. Nah, nanti begitu juga kalau yang ngambil hukum keluarga Islam ya, HKI itu akan disesuaikan dengan program studinya masing-masing ya, dengan program studinya masing-masing. Nah, kemudian itu tadi pembagian mata kuliah ya. Nah, untuk jalur perkuliahan ini yang disampaikan di brosur ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Kita ada program reguler dan ada juga RPL, rekognisi pembelajaran lampau atau kelas percepatan akselerasi. Reguler itu bagaimana? Reguler itu pada umumnya ya, pada umumnya sama dengan waktu 4 tahun. S1 kan umumnya 4 tahun. Ya, 8 semester kalaupun bisa dipercepat itu sekitar 7 semester saja. Nah, tapi sekarang itu ada yang namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jalur RPL merupakan perkuliahan dengan sistem percepatan akselerasi bagi mahasiswa yang mempunyai pengalaman kerja atau pengalaman kuliah sebelumnya. Masa studi antara 2 atau 4 semester atau kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Nah, jadi teman-teman bisa berkuliah tidak perlu 4 tahun, 8 semester, cukup 1 atau 2 tahun saja. Nah, mungkin pertanyaan, apakah dengan sistem RPL ini tidak melanggar regulasi? Tidak, justru ini disediakan oleh regulasi. Pertama, ini ada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tahun 2016, ya. Nanti kemudian ada Peraturan Menteri Kebudayaan, Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi juga tahun 2021. Nanti populernya pada tahun 2021 nih, 2023 ya. Nanti populer itu. Nah, sekarang udah banyak. Teman-teman nanti bisa buka di Google saja atau buka di YouTube bahkan kuliah RPL apa yang dimaksud. Nah, di situ ada. Intinya kuliah RPL itu adalah disediakan bagi mereka yang sudah punya pengalaman. Ya kan makanya rekognisi pembelajaran lampau. Pengalaman itu dari mana? Mungkin pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang atau pengalaman di masyarakat yang berkaitan dengan hubungan itu. Misalnya sebagai pengurus yayasan, dia bisa mengelola pendidikan, manajemen pendidikan Islam masuk. Atau dulu dia pernah kuliah, tapi kuliahnya ini kuliah non formal, seperti di Ma'had Ali, pernah kuliah D1 Bahasa Arab, pernah apa segala macam. Ya, itu juga bisa. Atau dia punya pengalaman mengajar, ya, sudah tadi puluhan tahun mengajar, ya, tapi belum S1 itu kemudian bisa. Atau bisa juga yang dulu pernah kuliah tapi putus kuliah. Nah, bisa kemudian nyambung melalui RPL. Kalau dulu kan mesti ahli jenjang. Sekarang tidak mesti dengan ahli jenjang. Ya, bisa nyambung itu. Atau yang dulu sudah kuliah S1 tapi dengan jurusan yang berbeda. Kan kita ini banyak kadang-kadang waktu kuliah ngambil jurusan ini. Tapi kemudian takdirnya Allah membawa lain. Takdirnya kita akhirnya menjadi pendidik, menjadi seorang guru. Ya, padahal dulu jurusan ekonomi Islam, mungkin jurusan hukum Islam, tapi kita ingin mengajar. Sementara mengajar dibutuhkan ya gelar akademik sarjana pendidikan. Nah, itu juga bisa ya. Nah, itu nanti kuliahnya tidak mesti 4 tahun, tapi 1 sampai 2 tahun saja kurang lebih. Nah, yang menjadi landasan kita juga ya, kenapa Aila bisa bekerja sama itu kita punya landasan kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan terkait program RPL. Ini ya ada memang ya buku panduannya, artinya ini memang diatur ya. Ya, jadi ini ada buku panduan kerjasama penyelenggaraan RPL, lembaga kursus dan pelatihan atau LKP dengan perguruan tinggi. Ini terbit 2022. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuai semua dengan regulasi-regulasi yang ada ya. Jadi jangan khawatir bahwa ini tidak bertentangan dengan regulasi. Nah, buku panduan inilah ya yang menjadi pedoman kami
untuk kemudian menjalin kerjasama dengan kampus ya, dengan kampus kita. Nah, itu. Jadi, nah kemudian ini ya, testimoni ini angkatan yang pertama. Ini Pak Muhammad Ustadz Muhammad Saleh. Mungkin di sini ada yang mengenal. Dai, Ketua Pusdai ya. Dulu beliau pernah kuliah S1 cuma kemudian putus. Kemudian mengembangkan dakwah, bahkan membangun lembaga pendidikan di kampungnya ya. Nah, kalau mesti kuliah ya ke kota itu agak kesulitan. Alhamdulillah dengan adanya program AILA ini mereka bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya. Begitu juga ini Pak Sutrisno ya, seorang tenaga kependidikan ya di sekolah negeri di Samarinda. Nah, beliau juga dulu pernah kuliah tapi kemudian putus karena satu dan lain hal. Nah, akhirnya di tengah kesibukan beliau juga bisa menyelesaikan. Nah, ini contoh-contoh testimoni saja ya. Nah, mungkin di sini juga ada yang temannya pernah kuliah di sini angkatan pertama ya. Kalau angkatan kedua lulus tahun ini lagi proses ya. Nah, nanti bisa ditanya lah. Nah, kemudian nanti teman-teman NIM mahasiswa dan ijazah itu terdaftar di Kementerian Pendidikan dapat dicek secara online melalui nah ini ya nah, ada webnya. Nah, ini. Jadi kita sekarang itu sangat mudah sekali mengetahui bahwa NIM kita itu ditemukan atau tidak ya, ada atau tidak itu nanti di sini ya. Nah, kita akan ketahuan. Nah, nanti status ijazahnya juga aktif. Nah, itu bisa dicek di sini. Selain di link di websitenya PD Dikti juga bisa. Ya. Nah, lalu apa syaratnya? Nah, syarat ini ada dua, syarat umum. Ya. Pertama ijazah SLTA atau sederajat. Ijazah SLTA itu ya masuk SMA, SMK, madrasah aliyah, termasuk paket C itu bisa paket C. Ya. Tapi kalau ijazah pondok yang belum penyetaraan itu belum bisa. Tapi kalau pondok tapi penyetaraan atau pondok yang punya madrasah aliyah, punya SMA atau paket C itu bisa. Ya. Kemudian KTP jelas semua kita pasti punya KTP, kartu keluarga, pas foto. Nah, kemudian ada tambahan kalau dia mengambil yang RPL yang percepatan tadi, ya. Saat RPL tadi tambahannya pertama usia ijazah SLTA minimal usianya sudah 2 tahun, ya. Nah, misalnya gini, kan ketentuannya untuk bisa lulus S1 itu 4 tahun sejak lulus SMA. Nah, kalau kita daftar tahun ini 2025, berarti kalau kita ngambil program yang 2 tahun, lulusnya 2027. Maka minimal ijazahnya itu minimal ijazahnya itu lulusan 2023. Ke bawah semakin bagus 2023, 2022 ya sampai dan tidak ada batas ya. Mau ijazahnya tuh tahun 80, tahun 90 juga tidak ada masalah ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini nggak bisa baru lulus tahun ini lalu langsung ngambil RPL itu kan nggak bisa. Berarti dia belum punya pengalaman kuliah, belum punya pengalaman kerja. Nggak bisa lulus tahun ini, ya ngambil RPL lulus 2 tahun lagi nggak bisa. Jadi 2023. Kalau nanti ada yang minat ngambil RPL 1 tahun, berarti lulusnya 2026. Berarti ijazahnya itu minimal 2022. Nah, 2022 ke bawah, boleh 2021, 2020 dan ke bawah ya. Nah, kemudian surat keterangan mengajar, bekerja atau keterangan bukti kuliah sebelumnya. Ini bisa apa saja, entah itu dengan SK-nya kah, ya, atau kemudian macam-macam yang nanti bisa konsultasi ke kami ya. Kadang-kadang ada yang mungkin dia misalnya pengalaman dakwah sebagai dai itu kan sulit minta surat keterangannya. Nanti konsultasikan saja bagaimana atau sebagai pengurus pengurus yayasan atau pengurus lembaga-lembaga dakwah itu nanti bisa ya. Nah, yang jelas ada keterangan lah bahwa dia beraktivitas artinya sudah
memahami paling tidak atau sudah punya pengalaman dalam bidang keislaman, dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini saja tambahan dua hal ini. Ya. Nah, kemudian terkait dengan biaya, kami sampaikan ya bahwa eh, ada beasiswa di Ramadan. Ini sebagaimana juga tahun lalu. Cuma kalau yang tahun lalu itu kalau tidak salah beasiswanya diberikan di bulan Desember ya. Nah, Desember. Jadi setelah Desember itu bisa masih pendaftaran, tapi dia akan ada beberapa item biaya itu yang berubah, ya. Nah, tentu kita mengikuti kebijakan kampus juga. Nah, tahun ini yang 2025-2026 yang masuk semester ganjil nanti itu diberikan kebijakan untuk di bulan Ramadan ini yang mendaftar di bulan Ramadan ini akan mendapatkan keringanan. Nah, keinginan ini tentu bukan kita buat-buat. Nanti boleh tanya di angkatan-angkatan pertama itu biaya total ya untuk yang RPL itu sampai 18 juta. Kalau yang reguler karena lebih panjang masa studinya tentu lebih lama lagi. Nah, kita nanti di desa RPL tidak sampai nanti 18 juta yang 2 tahun ya. Kalau yang 1 tahun nanti berbeda. Karena yang diberikan beasiswa agak potongan yang lumayan itu di program yang 2 tahun. Ya. Nah, baik ini kami jelaskan biayanya. Nah, biaya pendaftaran itu aslinya 1 juta, tapi kita berikan beasiswa 500.000, jadi potongan 50%. Ya. Nah, memang beasiswa untuk pendaftaran sering diberikan 50% potongan, tapi tidak menutup kemungkinan pada bulan-bulan selanjutnya itu berubah, tergantung nanti kebijakan lembaga. Apa kuliah ini untuk yang reguler ya, reguler ya, kuliah ada 500.000 SPP. Nah, SPP ini 600.000 yang normalnya tapi beasiswa 300.000. Nah, biasanya di dalam perkuliahan tuh SPP-nya tuh per semester. Nah, kita beri kemudahan saat ini dengan per bulan. Nah, sebenarnya kalau per semester ini sangat murah. Ya, 300.000 dikali 6 itu hanya 1.800.000 saja. Ini boleh bandingkan dengan sistem yang mudah, apalagi online biasanya online itu lebih mahal. Nah, ini kita hanya 1.800.000. Nah, selebihnya itu tidak ada biaya ujian UTS, UAS. Biasanya kan di kampus ada biaya UTS, UAS bayar lagi. Nah, kita tidak ada itu UTS, UAS, biaya SKS juga tidak ada, ya. Nah, nanti tinggal waktu saat uji komprehensif, ya ini sudah mau lulus nih, baru ada biaya. Nah, ini untuk yang reguler. Nah, untuk yang RPL, ya, nah bisa dilihat pertama biaya pendaftaran sama dari 1 juta ke 500 diskon 50%. Kuliah ya itu juga bebas biaya. Nah, biasanya RPL itu kan dia percepatan, berarti ada 4 semester yang bebas. Nah, biasanya itu ada biaya pengakuan SKS atau biaya RPL-nya. Jadi ada 96 SKS yang dibebaskan. Kenapa landasan dibebaskan? Karena punya pengalaman tadi. Nah, itu kalau dihitung per EKS-nya 60.000, berarti biayanya 5.760. Tapi dalam hal ini kita bebaskan biaya karena memang kita punya MOU khusus dengan kampus. Ada biaya matrikulasi. Matrikulasi itu adalah untuk materi. Jadi sebelum nanti perkuliahan asli, kita ada perkuliahan singkat ya. Perkuliahan singkat itu untuk membahas materi-materi ya yang menjadi dasar kita untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kan mungkin ini sudah lulusan lama atau kemudian sudah lama juga tidak kuliah. Nah, itu semacam diberikan kuliah singkat. Itu yang biasanya itu 1 juta biayanya, ini kemudian kita bebaskan biaya. Nah, SPP per bulan ini 400.000 selama 24 bulan. Nah, sebenarnya lebih murah daripada yang reguler. Ya, kalau reguler itu 300 tapi 48 bulan. 4 tahun ini hanya 2 tahun saja. Nah, jadi
Coba antum bandingkan kalau dibagi 4 tahun ini sangat murah sekali. Kenapa terasa 400.000? Ya karena tadi, ya karena dia 2 tahun. Ya. Nah, selebihnya nanti ada tahapan-tahapan, ya. Nanti pada tahun kedua, ya, uji komprehensif, seminar proposal, hasil ujian monakosa, yudisium, ya, saat penerbitan ijazah. Nah, ini kalau di total, ini kalau di luar uang pendaftaran, kalau tidak salah sekitar 14 juta lebih saja. Ini yang kita sebut keinginan biaya dari yang biaya normal 18 juta untuk yang 2 tahun. Nah, adapun yang 1 tahun, nah 1 tahun ini dia tidak, oh, aduh, mohon maaf ya. 1 tahun itu ini tidak tercantumkan di sini yang 1 tahun. Nanti saya tampilkan di akhir. Nah, untuk 1 tahun itu bisa, tapi biayanya yang berbeda. Biayanya yang berbeda. Oh ini, mohon maaf, ini ada ya, hampir sama soalnya. Oh ya ini. Nah ini, yang 12 ada ternyata. Ini sama dengan yang tahun lalu juga ya, teman-teman mungkin ada yang hadir di sini. Itu biaya totalnya kurang lebih 18 juta. Ya 18 juta, kalaupun kurang kurang sedikit. Nah, 18 juta biaya total 1 tahun. Itu kenapa terasa besar 18 juta setahun? Karena kita selesaikan dalam 1 tahun. Kelebihan kita waktu kuliahnya lebih singkat, hanya 1 tahun. Tapi kelemahannya biayanya jadi besar. Ibarat kita kalau mau beli sepeda motor itu kan tergantung mau ngambil berapa lama angsuran kita kan gitu. Nah, itu. Nah, jadi yang di sini dia tidak ada potongan 800.000 tetap ya. Yang kita bebaskan hanya uang pangkal dan biaya RPL saja. Nah, tahun ini kita punya kebijakan kita pecah begini walaupun intinya sama tahun lalu langsung tuh tidak kita pecah 18 juta itu dibagi 12 1.500.000 per bulan. Kalau ada yang mau begitu juga boleh nanti. Nah, tapi yang sudah 500 ini sudah tidak ada lagi biaya matrikulasi, tidak ada biaya uji komprehensif, seminar proposal, seminar hasil, dah sampai akhir pokoknya tidak ada lagi biaya yang lain kecuali biaya pribadi ya, seperti nanti cetak kartu mahasiswa, seperti beli buku bagi yang mau. Buku juga tidak kita wajibkan, yang PDF kita berikan gratis ya kalau yang cetak. Nah, itu 18 juta langsung dibagi 12 bulan, kenanya 1.500.000. Itu boleh yang memilih begitu. Tapi kalau kemudian di awal mungkin terasa berat, nah teman-teman bisa 800.000. Nah, kemudian apa namanya, pada saat uji komprehensif ada tambahan. Pada saat seminar proposal ya, intinya sama saja. Tapi metodenya saja yang berbeda. Nah, ini yang 1 tahun bisa, tapi sekali lagi tidak apa namanya yang potongan biaya 50% itu ya, itu khusus untuk yang 24 bulan atau yang 2 tahun. Ya, kalau di brosur kami kan memang yang kita sampaikan tuh yang 2 tahun. Nah, tapi 1 tahun bisa, tapi sekali lagi itu tidak ada potongan 50%-nya. Nah, baik ya, ikhwan wal akhwat fiddin, inilah kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Nah, monggo kalau ada yang mau dipertanyakan, diperjelas ya. Nah, silahkan saja apa-apa yang belum jelas mungkin bisa dipertanyakan ya sehingga semua menjadi jelas. Nah, bagi nanti yang berminat di bulan Ramadan ini lakukan registrasi dan cukup bayar uang pendaftaran saja dulu ya. Nanti kemudian kita data. Nah, yang sudah terdata itu berhak untuk mendapatkan potongan biaya itu. Nah, bagaimana kalau mendaftarnya setelah Ramadan? Nah, kami tidak mengetahui. Kalau setelah Ramadan itu mungkin pengalaman juga tahun lalu ada yang tetap biaya lain ada dipotong, tapi ada tambahan biaya per kuliah yang tadinya nggak ada 1,5 juta jadi ada. Itu kan apa namanya berbeda. Jadi lumayan kan potongan 1,5 juta. Nah, untuk nanti selanjutnya itu biaya-biaya yang lain itu bisa
dibayarkan di bulan Agustus ketika kita nanti kuliah matrikulasi. Nah, terutama teman-teman yang mau ngambil 1 tahun juga, ya, PL 1 tahun, itu boleh daftar dari sekarang. Nanti biaya-biayanya itu dipersiapkan sambil sambil jalan ini ya. Intinya kami hadir di sini adalah untuk berusaha mempermudah, tapi kami tidak ingin juga mengkhianati proses. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman yang bergabung di sini nanti insya Allah kita pandu, kita dampingi sampai lulus insya Allah ya, sampai lulus akan kita dampingi. Nah, tapi kita tidak ingin mengkhianati proses. Maksudnya tuh begini, kita nggak bisa misalnya udah nggak usah kuliah nanti kami berikan nilai saja, nggak juga. Nah itu namanya mengkhianati proses. Kami memudahkan, memudahkan tuh dalam makna kalau berhalangan silahkan izin, nanti ada rekamannya ya. Nanti kemudian skripsi kita bantu bimbing ya. Hal-hal yang kurang kita sama-sama perbaiki. Tapi tidak bisa juga kita bilang tanpa skripsi. Nah, mungkin kalau di luaran itu ada ya, kami tidak ingin berani mengambil langkah semacam itu karena kami menganggap itu meloncati proses. Nah, kami tetap ingin proses ya legal tapi kemudian tetap tidak menyulitkan teman-teman semua. Baik, itu ya yang kami bisa sampaikan. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh ya sebutkan namanya dan daerah asalnya sekaligus kita perkenalan ya. Atau yang lewat kolom kolom chat juga, monggo silahkan. Itu ada angkat tangan yang pertama Pak Gospen Lovito. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Nahwan, Ya, domisili Samarinda. Ya, ini yang ingin saya tanyakan tentang RPL untuk ya, pasca sarjana. Maaf ya, agak sedikit ya, berbagi pengalaman lah, sedikit cerita. Saya kan untuk kuliah di Unmul, pasca sarjana kebijakan publik itu sudah sampai ACC seminar proposal. Semua mata kuliah sudah selesai, tapi ada sedikit kendala sehingga tidak dikeluarkan SKL, surat keterangan lulus. Nah, saya ada niat insya Allah mau silaturahmi sama Kanda ya. untuk Hmm. diskusi secara saya ikuti Zoom ini. Nah, untuk saya kan ini S2 ini kan kebijakan publik, FISIP Unmul kan. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah melalui AILA ini kita bisa ambil RPL atau seperti apa untuk jurusan FISIP kebijakan publik? Ya. Ya, sekian. S2, Assalamualaikum S2, warahmatullahi S2 wabarakatuh. ya? Wassalamualaikum. Iya, S2. S2. Iya, Ya, iya S2. baik. Baik, makasih ya. Adinda nih, ini Adinda di PII ini. Ya, baik. Untuk S2 mohon maaf kita sebagaimana saya sampaikan tadi belum belum ada ya untuk S2-nya, sedang tahap persiapan. Sebenarnya banyak kampus-kampus yang berkomunikasi, yang kita juga berkomunikasi dengan mereka. Cuma saya melihat masih satu ada biaya yang cukup mahal, yang kedua masih sistem yang masih agak sulit ya, sistem yang agak sulit karena saya ya memahami teman-teman yang di sini kan punya kesibukan segudang lah ya. Nah, jangan sampai nanti dia mengambil sesuatu sulit nanti putus di tengah jalan kan kasihan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita sebenarnya sedang penjajakan ini untuk komunikasi S2. Jadi mohon maaf untuk S2 saat ini belum ada, tapi kalau nanti ada, insya Allah segera kami informasikan. Ya, itu ya. Yang Kasih selanjutnya, banyak Kanda. ya sama-sama. Siapa ini? Pak Tamrin mungkin atau Ustadz Tamrin Tafadhol yang sudah angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Tamrin dari Sumatera Barat. Iya, Fadhol Ustadz. Eh,
Maaf mau nanya yang terkait RPL ya. RPL kan ada dua tipe tadi yang disampaikan, ada yang 2 tahun dan 1 tahun ya. Ya, Nah, saya sih sebenarnya minat, cuman bingung nih mau ngambil yang 1 tahun atau yang 2 tahun gitu ya. Gitu. Terus yang kedua, ini apa terkait metode pembelajaran itu apakah semua online? Karena tadi saya sempat terputus tadi. ya, Saja mungkin saya mau baik. tanya itu ya cukup itu aja dulu. Nanti setelah itu baru saya minta arahannya lagi. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, betul ada dua pilihan, 2 tahun sama 1 tahun. Apa yang membedakan ya? Kalau yang 1 tahun, ya pertama dari segi usia ijazah ya, berarti ya minimal dia 2022 ke bawah, dan Kalau insya Allah sudah izin memenuhi lah Ustaz, Pak kalau Tamrin kalau itu ya, sudah kalau memenuhi. saya 2001 masalahnya. Nah, nah kemudian yang kedua secara biaya. Nah, biaya karena ibaratnya harus diselesaikan dalam 1 tahun. Itu yang kemudian membedakan. Kalau 2 tahun, pembiayaannya lebih longgar karena selama 24 bulan dan biayanya lebih secara total juga lebih murah. Nanti silahkan dipertimbangkan. Nah, untuk sistem kuliah, betul kita full online ya, full online. Semua ujian-ujian juga kita laksanakan itu secara full online. Nanti untuk wisuda itu ada pilihan, ada online dan ada offline ya, karena kita ya pesertanya seluruh Indonesia. Kita tahu sendiri jarak satu tempat dengan tempat lain. Kalau andainya kita wajibkan, itu pasti kesulitan. Bukan hanya masalah waktu, juga masalah biaya. Biaya tiket saja sudah berapa ya. Nah, jadi itu. Jadi insya Allah tanpa hajat ke sini pun teman-teman itu tidak masalah. Tapi nanti kalau ada yang mau wisuda, mau hadir juga, kemudian monggo silahkan. Itu sifatnya pilihan pilihan saja. Tapi ini sampai online, apa full sampai akhir itu online, sehingga tidak membebani secara biaya. Nah itu ya Pak Tamrin. Jazakallah Ustaz. Wa'alaikum ya. Silakan yang selanjutnya Ustazah Miftahul Jannah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silakan. ya, Kecil suaranya, perkenalkan agak kecil. Oh ya, jelas ya. ya ya. Coba Halo. aja agak agak kuat, agak soalnya agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahul Jannah dari Sidoarjo. Ya, Pertama yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita daftarnya, saya ini kan daftar RPL 2 tahun yang KI ya. Saya saya kan daftarnya di Ramadan ini. Yang pertama itu perkuliahannya dimulai bulan apa nih? Terus ya, yang kedua, eh, apakah SPP-nya itu bisa dibayar nanti seperti yang Bapak bilang tadi, apakah bisa dibayar saat itu loh, tahun kedua yang biaya yang di bawahnya itu loh, yang 500 itu. ya, Apakah SPP-nya nanti bisa dibayar di situ nggak untuk setiap bulannya gitu. Misalnya nggak bayar SPP setiap bulan, tapi nanti bayarnya pas yang tahun kedua itu. Jadi dicicil di tahun kedua itu. Kemudian yang ketiga, atau gini, apakah SPP-nya itu bisa dibayar 3 bulan sekali seperti itu? Kemudian ya, yang ketiga, kalau misalnya ini kan kuliah RPL 2 tahun ya, misalnya kita nanti setelah lulus itu apakah ijazahnya itu bisa langsung diambil atau harus menunggu beberapa tahun? Seperti ya, itu. Baik, hanya itu aja. ya. Terima kasih. Baik, makasih ya. Yang yang pertama tadi terkait dengan apa tadi ya? Biaya SPP ya, SPP. Ya, yang pertama perkuliahannya mulai kapan ya? Oh ya, Perkuliahannya. ya Misalnya betul daftar Ramadan. pendaftaran di bulan Ramadan itu Oke. ya.
Nah, yang mendapatkan program beasiswa yang potongan tadi ya. Nah, Gitu. pasca Ramadan kita belum tahu apakah programnya sama atau tidak karena mengikuti kebijakan kampus. Nah, tapi pengalaman saya jelas berbeda, pasti ada bedanya tuh ya. Nah, Maksud saya begini, kuliah ya maaf, paham paham maksud saya. saya Lanjut. daftarnya di bulan Ramadan. Ini perkuliahannya dimulai kapan? Seperti itu. Ya, perkuliahannya nanti dimulai di bulan Agustus ya. Oh, gitu. 2025 2025 karena dia masuk angkatan baru kan. Nah, Oh, dua ribu dua nggih. puluh lima Agustus. Nah, cuma namanya sudah terdata sehingga Nggih, walaupun nggih. bayar SPP-nya nanti, SPP yang berlaku adalah yang sesuai dengan yang didaftar tadi. Jadi tidak berubah biayanya. Biayanya yaitu, ya kan gitu. Jadi nanti Sebentar nih. Nggih. Kan saya daftarnya Ramadan ini ya. Berarti ya SPP-nya saya mulai bayar bulan apa SPP-nya? mulai bulan Agustus nanti, ya. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Nggih, Iya, nggih. iya. Baik. Mulai bulan Nggih. Agustus. Nah, kenapa daftar lebih cepat nih? Untuk kemudian memastikan terdaftar di program beasiswa yang keringanan biaya ini itu aja Oh, sebenarnya. ya, Namanya oke. terdata. Nah, sehingga nanti mulainya Agustus, bayarnya SPP-nya pun dimulai di Agustus nanti. Nggih, nggih. Nah, nanti apakah bisa bayarnya per 3 bulan sekali? Bisa, tapi per 3 bulan itu di awal, ya. Hmm. Nah, di awal bukan 3 bulan di akhir ya. Nah, tapi kalau kesulitan per 3 bulan, kemudian bayarnya di awal ya. Harusnya kan di mana-mana perkuliahan itu per semester ya per 6 bulan, tapi Oke. di awal. Nah, kan mungkin bagi sebagian, misalnya kalau 400.000 jadi 2.400.000 itu Oke. dikhawatirkan kesulitan di awal. Tapi kalau setiap bulan 400.000 mudah-mudahan itu lebih mudah. Nah, Hmm. itu untuk pembayarannya. Yang ketiga tadi tentang, Ijazah. oh ya ijazahnya bisa langsung ya, Oh, bisa ijazahnya langsung. langsung ya. Jadi program 1 tahun tahun depan, selama usia ijazah SMA-nya itu sesuai. Nah, misalnya kalau ini ngambil 2 tahun misalnya, Oke. kan lulusnya 2027. Selama ijazah SMA-nya itu 2020 apa 2023 atau ke bawah itu bisa, kecuali di bawah itu misal 2024 lulus 2027 kan nggak bisa itu secara regulasi dia nggak sesuai. Nah tapi Saya ijazahnya saya 2012, Pak. Bisa oh nggih? bisa bisa Oh, aman ke alhamdulillah. bawah, semakin tua usia ijazahnya semakin semakin baik ya, jadi semakin ini karena RPL itu memang RPL ini ditujukan bagi yang sudah lama lulus SMA dan sudah Oke. berkecimpung baik itu di mengajar atau dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu jadi bisa langsung, tidak menunggu ya, tidak menunggu 2 tahun lagi baru diambil gitu. Makanya kita ada Baik. beda kalau yang baru lulus ikutnya bukan RPL, ikutnya yang program reguler itu bagi yang baru lulus. Tapi yang udah SMA-nya Hmm. lama lulus itu di RPL gitu. Baik. Gitu. Jazakumullah khairan, Pak. Insyaallah selalu mudahkan. Ya, baik, sama-sama wa iya ya. Pak Yayan, silahkan. Ustaz Yayan, Yayan. Oke, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Kedengeran? warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Saya yang dari Jakarta, Pak Agus. Ya, silahkan Pak. Ya, saya yang kemarin sepertinya yang WhatsApp itu untuk manajemen bisnis syariah. Gitu. Apakah manajemen bisnis syariah belum ada program RPL-nya? Iya, betul Pak. Jadi saya sebenarnya lagi pengen banget tuh Pak untuk yang program MBS karena memang linear dengan pekerjaan saya juga di industri keuangan syariah. Cuman kira-kira ada rekomendasi nggak Pak kalau seandainya di luar dari itu gitu? Karena buat saya kalau ngambil kuliah reguler 4 tahun itu cukup lama. S1 saya itu Betul. 2015, S2 saya itu 2018, tapi saya pengen ngambil Ya, yang di syariah gitu maksudnya. kalau Hmm. yang RPL saya belum tahu ya, belum tahu. Hmm. Terutama di tempat kami sini juga nggak banyak pilihan yang bisa RPL dan apalagi yang bisa online. Nah, saya belum Hmm.
belum tahu di tempat yang di kampus kita kerjasama ini memang baru buka apa namanya tahun sebenarnya tahun kemarin ya buka yang di online-nya kita buka di tahun tahun ini. Jadi memang belum bisa apa namanya untuk buka PL gitu ya yang bisa Oh, masih reguler. Tapi boleh nanti kalau saya tanyakan info ya yang dekat dengan Pak Yayan di Jakarta dan sekitarnya mungkin nanti akan kami infokan insya Allah Pak. boleh rekomendasi kalau saya ada. Eh, pun kalau saya di luar itu, seandainya saya mau ngambil di kampus ini, kira-kira apa itu prodi yang sekiranya rekomend? Kalau yang apa yang bagus manajemen pendidikan Islam ya manajemen Pendidikan pendidikan Islam. Islam karena manajemen pendidikan Islam itu kan diperuntukkan bagi mereka yang apa mengelola lembaga pendidikan, owner ya bukan sebatas guru. Kalau PAI kan guru bidang studi lah ya kan gitu. Itu kalau PAI. Tapi kalau manajemen pendidikan Islam nih pengurus yayasan ya, pengurus apa lembaga pendidikan apa segala macam ya. Dia tidak mesti menjadi seorang guru tapi seorang manajerial lah. Nah, tidak menutup kemungkinan siapa tahu ke depannya Pak Yayan buka yayasan kan, nah bisa untuk kemudian mengembangkan ilmu manajemen pendidikan Islamnya itu. Mungkin yayasannya bisa membawahi bidang-bidang pendidikan mulai PAUD, SD sampai seterusnya. Gitu. Baik, baik. Jadi sementara itu, Pak Agus, nanti kalau ada perkembangan Ya, saya bisa WhatsApp. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Mungkin yang lain masih ada lagi tafadhol kalau memang masih ada atau ada yang datanya. Ya, itu cukup ya. Nah, baik. Nanti kalau masih ada satu dan lain hal, chat WA ke admin boleh ya, atau ke WA saya juga ada di grup itu. Boleh silahkan infokan apa yang ingin ditanyakan, insya Allah kami jawab. Nah, baik mungkin nanti tambahan sedikit untuk program studi tadi sempat saya singgung bahwa kalau MPI itu memang kemanajerial tapi dia bisa mengajar juga. Tapi dia akan dapat ilmu-ilmu tentang manajemen. Pengelola lembaga dakwah, lembaga pendidikan Islam, organisasi itu cocok mengambil MPI. Nah, tapi dia juga suatu saat bisa mengajar itu juga sangat bisa sekali ya. Kalau PAI memang bidang studi agama Islam di sekolah-sekolah. Baik ya, Bapak Ibu, Ikhwan wal Akhwat Fiddin, Ustadz Ustazah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan ini ada manfaatnya. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh didiskusikan. Yang ingin mendaftar juga silahkan langsung chat saja WA admin ya. Nanti kami data. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam semua urusan kita dan lebih-lebih lagi dalam ibadah Ramadan kita ini dimudahkan sampai akhir Ramadan nanti dan diberikan istiqomah sampai ujung kehidupan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.